Kita mulai dengan firman Tuhan. Kita baca dari, kita buka Alkitab bareng-bareng, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pakailah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang telah mendengarkan, yang telah membacakan. Yang lebih berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini berbahagia kita mendengar Tuhan sendiri mendeklarasikan diri. Marilah kepadaku. Itu suatu ajakan yang berlaku bagi seluruh umat manusia, terutama buat kita semua, di mana Tuhan menyapa manusia, Tuhan mengerti situasi manusia, Tuhan peduli kondisi manusia, apapun keadaan manusia, Tuhan selalu menyapa dengan kasih-Nya, yaitu marilah kepadaku. Karena ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah suatu ekspresi dari kasih Tuhan Yesus akan isi dunia ini. Ini adalah pernyataan yang Tuhan Yesus ketahui manusia di dunia itu berada dalam situasi dan kondisi yang tidak enak. Manusia itu terbebani, terbelenggu, dia berada dalam keadaan yang letih lesu karena dosa. Oleh karena kasih Allah, maka Allah itu datang ke dunia itu menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus Kristus, mengangkat tangannya, mengajak seluruh umat manusia untuk datang kepadanya. Malam hari ini kita mendengar ajakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sapaan ini lebih ditujukan kepada orang-orang tertentu. Di sini meskipun jumlahnya banyak dari manusia di dunia ini, tapi khusus buat orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Jadi ada dua tipe manusia, satu manusia yang letih lesu, satu manusia yang berbeban berat. Dan hampir dari umat manusia, barangkali juga kita, itu kalau nggak kelompok letih lesu, ya masuk kelompok berbeban berat. Letih lesu ini gejala-gejalanya stres, emosional, merasa tak berdaya, selalu merasa salah, mudah marah, uring-uringan. Itu sifat-sifat orang zaman sekarang itu, karena dia letih lesu. Mirip dengan yang letih lesu, yaitu yang berbeban berat. Yang berbeban berat ini orang-orang yang mengalami depresi, putus asa, hidupnya penuh dengan penyesalan, kekhawatiran, dan ketakutan. Di dalam dirinya, orang ini membawa masa lalu yang dibawa pada masa sekarang, sehingga menjadi beban kehidupan yang berat. Masa lalu yang acap kali berisi dengan kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, kegagalan-kegagalan, itu yang tertancap di memorinya, sehingga karena peristiwanya sudah berlalu, itu tersimpan di bawah sadar manusia. Itu terbawa terus sepanjang hidupnya, sehingga dia merasakan beban yang berat. Orang yang letih lesu ataupun orang yang beban berat, itu dua-duanya
membutuhkan hal yang sama, yaitu membutuhkan kelegaan. Dan kelegaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kelegaan lainnya yang sejati selain kelegaan daripada Tuhan. Karena kelegaan yang ditawarkan di dunia itu kelegaan yang palsu, kelegaan yang hanya kulit mukanya saja. Karena kelegaan yang dari Tuhan itu memberikan kemerdekaan, memutuskan belenggu-belenggu, menghancurkan jerat-jerat. Ada kelepasan, kemerdekaan, dan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Dan ini kalau dirangkum dari satu kata menjadi kata pemulihan. Karena pemulihan adalah suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Bahkan kondisi terbaik sekalipun, pemulihan itu adalah kondisi yang lebih baik. Dan pemulihan manusia itu pada keutuhannya. Karena letih lesu, beban berat manusia itu disebabkan oleh dasar kehidupan manusia yang sudah berdosa. Orang yang ingin mendapatkan pemulihan, kelegaan yang sesungguhnya, itu perlu dilepaskan dari dosa-dosa. Dosa-dosanya harus diampuni, hidupnya harus diselamatkan, dan itulah yang menjadi misi utama Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kebanyakan dari kita yang hidup hari ini itu tetap di dalam letih lesu dan beban berat karena dua hal penyebab utamanya. Orang yang hidup hari ini seringkali selalu mengingat-ingat hidup yang lalu, yang sudah berlalu. Semua peristiwa yang lalu masih dibawa pada hari ini, dan itu menimbulkan kepedihan, menimbulkan kesengsaraan, selalu diingat terus. Padahal itu sudah memasuki hari ini, yang berlalu sudah ada di belakang jauh. Justru yang jauh di sana, apabila itu berupa penderitaan yang begitu mencekam, menimbulkan luka batin, menimbulkan akar pahit, menimbulkan rasa bersalah, menimbulkan penyesalan, itu justru terekam di dalam bawah sadar manusia. Yang kedua adalah orang selalu pada hari ini memikirkan hari esok. Padahal hari esok tidak diketahui sama sekali. Tapi orang sudah memikirkan hari esok, dan itu menyebabkan suatu ketakutan, menyebabkan suatu kekhawatiran. Oleh karena itu, orang berada di dalam situasi yang tidak enak. Puji Tuhan, malam hari ini ada kabar baik. Ada Tuhan yang baik, yaitu Tuhan yang mau menyapa kita semua supaya kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat selanjutnya itu menyatakan bahwa pakailah pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita diminta Tuhan memikul kuk yang dipasang, itu artinya kuk beban kita yang menyebabkan kita letih lesu itu harus kita lepaskan, harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan. Kita taruh di belakang, tidak kita ingat-ingat lagi, dan kita memakai kuknya Tuhan. Kuk itu berbicara soal pengendalian. Jadi zaman dulu itu, saya masih kecil juga sering melihat kuk. Kuk itu adalah kayu untuk membajak, ya, panjang, kemudian ada seperti salib gitu. Ini untuk mengikat kepala hewan. Biasanya waktu zaman kecil saya itu kerbau. Ada kerbau kanan dan kiri, itu ada kuk, kemudian
belakang itu ada alat untuk membajak. Nah, kuknya Tuhan itu harus dipasang supaya Tuhan itu bisa memiliki kuasa penuh. Tuhan bisa mengendalikan, Tuhan bisa memimpin, Tuhan bisa berdaulat di dalam kehidupan manusia. Tuhan mau tinggal di dalam hatinya manusia. Tuhan mau tinggal di dalam pikirannya manusia. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menjadi pemimpinnya. Bangsa Israel itu merupakan prototipe orang Kristen. Dulu bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan dengan maksud Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya, Tuhanlah yang menjadi rajanya. Sistem yang Tuhan tawarkan adalah sistem teokratis. Teokrasi, yaitu Tuhan yang menjadi titik sentralnya, Tuhanlah yang memimpin di situ. Bukan demokratis, tapi teokratis. Tuhanlah yang paling berkuasa. Tapi karena kedegilan hati bangsa Israel tidak mau sistem teokratis. Bangsa Israel pengen seperti orang lain, pengen seperti bangsa lain, yaitu memiliki raja sendiri. Dan mulai saat itu, kehidupannya jadi kacau balau. Demikian juga kita harus mengenakan kuk, supaya kita hidupnya, pikirannya, hatinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Itulah yang menjadi doa saya setiap hari. Saya menyerahkan hati dan pikiran saya menyerahkan hidup saya, supaya diambil alih oleh Roh Kudus. Setiap saat doa saya yang tidak pernah lepas, Roh Kudus ambil alih hidupku, ambil alih hatiku, ambil alih pikiranku. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Letakkan hatimu di hatiku, letakkan hatiku di hatimu, supaya aku hidup di dalam perkenananmu. Itulah maksud Tuhan itu meminta kita untuk mengenakan kuknya. Ya, sekali lagi, kuk kita yang menyebabkan beban berat dan letih lesu harus kita tinggalkan. Kita ganti kuknya Tuhan, di mana Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Kolose 3 ayat 15 mengatakan, let the peace of God, let the peace of Christ lead your heart. Biarlah damai sejahtera Kristus itu memimpin hatimu, memimpin pikiranmu, memimpin hidupmu. Ya, jadi kata selanjutnya, belajarlah kepadaku. Jadi ketika Tuhan sudah memimpin, kita tidak mengikut kayak patung, mengikut apa saja. Tapi di samping kita dipimpin, kita itu harus belajar dari Tuhan. Tiap malam saya sebelum tidur selalu berdoa, Tuhan pimpin saya, Tuhan saya serahkan hidup saya, Tuhan aku mau belajar padamu. Dan seringkali saya terbangun di dini hari jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3. Tuhan itu ngajari banyak hal kepada saya. Dan satu persatu apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan taruh dalam hati saya sharingkan supaya bisa menjangkau banyak. Makanya saya membuat YouTube channel supaya apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati saya bisa memberkati banyak orang. Mengapa kita perlu belajar kepada Tuhan? Ayat selanjutnya mengatakan, Tuhan itu lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang 3 hal tadi, itu adalah pribadi yang dipimpin oleh Tuhan. Pribadi yang mau belajar sama Tuhan itu pasti memiliki 3 ciri tadi. Ciri yang pertama adalah lemah lembut. Lemah lembut ini menjadi pribadi orang di tengah-tengah dunia
Karena orang-orang dunia sekarang ini cenderung brutal, cenderung kasar, cenderung vulgar, cenderung seenaknya sendiri, cenderung tegar tengkuk. Dunia ini memerlukan pribadi-pribadi dengan karakter lemah lembut. Karena justru kelemah lembutan itulah yang bisa mengatasi kerasnya kehidupan, brutalnya kehidupan, liarnya kehidupan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri sebagai orang yang rendah hati. Kalau tadi lemah lembut, sekarang rendah hati. Rendah hati itu yang bisa mengalahkan keangkuhan dunia. Kebanyakan orang Kristen kalau diberikan firman Tuhan pasti mendengarkan, pasti merespon dengan baik. Amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan. Itu seperti firman yang ditaburkan di tanah yang ada semak durinya. Tapi ketika semak durinya tumbuh menjepit, maka benih itu menjadi punah, mati. Kebanyakan orang Kristen itu seperti itu. Ketika menghadapi dunia di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada musuh yang datang, musuh yang menjepit. Salah satunya adalah keangkuhan hidup, keangkuhan dunia. Dan ini hanya bisa ditaklukkan dengan sifat yang rendah hati. Rendah hati juga menyebabkan kita bisa berinteraksi dengan baik dengan Tuhan. Karena kita mau belajar sama Tuhan. Rendah hati juga bisa kita mengembangkan iman kita. Kita bisa men-sharingkan Injil kebenaran. Tapi kita juga bisa menerima derita, menerima empati dari orang lain. Sehingga kasih kita bisa kita berikan. Dan kasih yang diberikan dengan kerendahan hati ini bisa diterima oleh siapapun dengan baik. Yang ketiga, kita perlu belajar memiliki jiwa yang tenang. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan mengatakan begini, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi jiwa yang tenang itu adalah kekuatan yang bisa mengalahkan apapun juga. Kalau hari ini kita punya persoalan yang besar, kalau hari ini kita punya masalah yang tidak tahu jalan keluarnya, kalau hari ini kita menghadapi pergumulan yang berat, kalau hari ini kita menghadapi sakit, kita sedang terjepit, kita menemui masa-masa sulit, kita perlu jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang berada di dalam Tuhan. Ketenangan jiwa yang sesungguhnya tidak bisa diperoleh di tempat lain, hanya ada di dalam Tuhan. Manusia sudah terlalu sibuk di dalam pikirannya, terlalu sibuk aktivitas fisiknya. Dan itu menurut Alkitab itu kehidupan yang abnormal, kehidupan yang tidak benar. Melalui peristiwa COVID-19 ini, kita dipaksa untuk di rumah, mengurangi kesibukan kita, supaya kita bisa mendapat ketenangan jiwa, supaya kita bisa membangun kekuatan kita. Sehingga ketika masa-masa ini berlalu, kita sudah berubah menjadi pribadi yang kuat. Karena jiwa yang tenang itu menjadikan pintu masuk
kepada kekuatan. Mazmur 35 ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur 35 ayat 5 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Mazmur 37, maaf. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi masa-masa kita stay at home, itu adalah masa-masa kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita memiliki masa-masa yang indah untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah masa-masa yang normal. Normalnya manusia itu ya seperti itu. COVID-19 memaksa kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan itulah hidup yang normal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya ketika kita ada di rumah saja, sekalipun kita yang karyawan penghasilannya berkurang, kita yang pensiunan berharap ada uang lebaran datang, tapi toh tidak ada, kita tidak perlu khawatir. Penghasilan boleh berkurang, tapi iman sama sekali tidak boleh berkurang. Bahkan andai kata toh penghasilan itu harus hilang, katakan, aku rapopo, no problem, asal jangan Tuhan yang hilang dari hidup kita. Ayat yang terakhir dari kita kembali ke Matius 11 itu adalah sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Yang pertama, kuk yang dipasang oleh Tuhan terhadap diri kita itu enak. Kenapa enak? Karena kuk yang dipasang Tuhan itu kuk yang penuh dengan kasih. Efesus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa yang dipahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu memiliki dimensi yang panjang sehingga apapun beban kita bisa dijangkau. Kasih Kristus itu memiliki dimensi yang luas. Apapun persoalan kita bisa ditolong. Kasih Tuhan itu punya dimensi yang lebar sehingga dimanapun kita berada bisa dijangkau. Dimensi kasih Kristus itu terlalu dalam sehingga seberapapun kondisi kita terpuruk, Tuhan dengan kasih-Nya bisa menjangkau kita. Makanya kuk yang dipasang oleh Tuhan itu kuk yang enak karena limpah dengan kasih Tuhan yang memiliki dimensi yang luar biasa. Yang kedua, kuk yang dipasangkan kepada kita itu bebannya ringan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memasangkan kuk, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita dipasangkan kuknya Tuhan
Dan Tuhan tetap menyertai kita. Kemanapun, apapun, siapapun, pasti disertai dengan Tuhan. Daud menggambarkan Tuhannya itu begitu indahnya di Mazmur 23. Itu ringkasan kehidupan di mana penyertaan Tuhan itu nyata. Karena Mazmur 23 itu menggambarkan perasaan Daud, menggambarkan kehidupan Daud. Daud sebagai gembala, Daud sebagai domba, dan Tuhan adalah gembala. Di dalam kehidupan kita, itu kita seringkali berada di padang yang berumput hijau. Tapi tidak selalu di sana, karena kita berjalan. Kadang kita ada di lembah kekelaman. Tapi percaya, karena penyertaan Tuhan, itu ada kuk yang ringan adanya. Penyertaan Tuhan, itu memungkinkan kita bisa melewati lembah kekelaman sekalipun. Sekelam-kelamnya lembah, itu tetap indah sepanjang ada Tuhan di sebelah kita.